saya mungkin dia mengajar dia konferensi terakhir di tahun 2020. Salam kepada Bapak Guru. 3. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anakku. Silakan duduk. Baik, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa. Yang bisa berdoa hari ini, silakan. Teman-teman, saya undang teman berdiri. Baik Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dan doa ini saya bawa dalam agama saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang Kau Kudus, Bapa Tuhan kami satu, mana pun Tuhan yang bersama kami. Puji syukur kami nyatakan kepada Allah Bapa, sama atas penjagaan, perlindungan, atas hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan kami boleh ada lagi yang saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Bapak tuntun akan kegiatan kami laksanakan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati Bapak Guru yang akan memberikan pelajaran di hari ini, agar apa yang beliau berikan kepada kami merupakan tempat dalam otak dan pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tetapi kita harus semangat mengikuti pelajaran hari ini. Untuk itu sebelum kita masuk pelajaran, menyanyi dulu ya. Semangat, semangat. Oke, siapa yang bisa jadi tiga kita? Indonesia tanah air. Siapa bisa? Bisa. Oke, silakan nak. Nah, maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk silakan duduk, anak-anak. Baik, hari ini kita belajar tentang menganalisis sistem perlindungan tenaga kerja di
di Indonesia. Ya, hari ini materi pembelajaran kita, ya, menganalisis sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Nah, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia? Yang pertama adalah para siswa dapat menunjukkan nilai-nilai dan sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia secara benar. Yang kedua, kita mensyukuri bahwa kelak anak-anakku akan menjadi seorang sarjana ataupun menamatkan pendidikan di SMK ini. Anda akan mendapatkan kerja dengan keahlian yang Anda miliki. Nah, keahlian itu perlu disyukuri atas nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa atas diri Anda sebagai tenaga kerja yang terampil yang bisa menciptakan lapangan kerja. Tetapi juga melalui pembelajaran ini diharapkan para siswa menunjukkan perilaku kerjasama dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, para siswa harus mengikuti bagaimana sistem perlindungan tenaga kerja yang berlaku di negara kita. Tetapi juga melalui pembelajaran ini, para siswa diharapkan bahwa ketika persoalan-persoalan terjadi di masyarakat, Anda paham tentang sistem ketenaga kerjaan dengan berpikir kritis dan mandiri untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebentar akan ditunjukkan melalui PowerPoint bahwa ada syarat-syarat untuk menjadi seorang yang sudah terampil dan bisa mendapatkan kerja. Ya, ada syarat dan aturannya. Orang yang bekerja kalau belum mencapai umur pasti tidak akan diberi kesempatan untuk bekerja. Dan melalui pelajaran ini kita akan mengetahui dengan baik dan benar ketika persoalan-persoalan itu terjadi, maka kita sebagai siswa yang telah belajar tentang tata aturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenaga kerjaan telah kita pelajari dan mampu untuk memberikan pemahaman yang benar kepada mereka yang bermasalah di lapangan. Kalau begitu, apa itu tenaga kerja? Coba perhatikan di sana. Perhatikan di sana. Mari kita lihat. Tenaga kerja adalah, perhatikan, tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Perhatikan, tenaga kerja itu Anda yang setiap hari, kalau sudah nanti besok
Anda tamat SMK ini, Anda bisa melamar ijazah SMA itu, pergi melamar apa? Melamar kerja. Ketika Anda melamar kerja, maka Anda disebut tenaga kerja. Jadi sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya apa? Ketika Anda sedang membawa ijazah untuk melamar kerja, Anda sudah dianggap sebagai tenaga kerja. Ya. Pada saat Anda diterima di perusahaan, maka Anda menciptakan lapangan kerja sendiri. Misalnya Anda punya keahlian untuk membuat kue, ya. Anda menciptakan lapangan kerja sendiri. Maka dalam proses membuat kue, jual, dan mendapatkan keuntungan, Anda pun disebut tenaga kerja. Tetapi sesudah itu, setelah Anda bekerja, Anda pun tetap sebagai tenaga kerja, karena setiap hari rutinitas Anda adalah sebagai pekerja. Maka definisi ketenaga kerjaan adalah sebelum, proses, bahkan sesudah itu adalah tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Kalau begitu tenaga kerja bisa dibedakan antara pekerja dan buruh. Apa itu pekerja dan buruh? Buruh atau pekerja setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk barang atau uang. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau Anda kerja di Maju Makmur, Anda bekerja, nanti besok itu Anda tamat SMK, ya, Anda bisa bekerja di Maju Makmur. Ditempatkan di mana? Karena di sini rata-rata belajar tentang akuntansi, pemasaran, maka akan ditempatkan di HANI. Resikonya apa? Ketika Anda sebagai tenaga kerja, setelah habis bulan, Anda mendapat apa? Upah atau uang. Ya, tenaga kerja itu harus dibayar. Ya, ngerti? Tenaga kerja itu wajib dibayar ketika dia sudah bekerja, dia harus mendapat imbalan. Imbalan bisa berupa uang atau barang. Ada yang membantu cuci pakaian di rumah, ya. Biasanya setelah pulang dia tanya, yang punya rumah tanya, ada beras di rumah kan? Habis, oh ini beras. Beras itu bisa dipotong dengan gajinya, tetapi juga kalau hitam di atas putih di kontrak, maka akan dipotong dari uang gajinya. Tapi kalau itu baik hati bisa dikasih gratis, lah, tanpa dipotong kan gaji. Jadi bedakan antara ketenaga kerjaan dan buruh, ya, bisa dibedakan kan? Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Pemberi kerja tadi tenaga kerja, buruh. Sekarang pemberi kerja. Pemberi kerja itu apa? Orang, perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbal. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang orang sudah punya keahlian, dia bisa lamar di honor di bupati, ya. Dia bisa akuntansi, dia bisa lamar di bupati. Orang ini, ya, melamar di bupati, berarti bupati itu, kantor bupati itu, atau orang yang menguasai kabupaten disebut bupati, itu disebut pemberi kerja. Paham? Orang atau perorangan atau perusahaan
perusahaan atau badan hukum, bisa berupa PT, ya, misalnya Susanto Kirono itu yang punya Hadi, itu dia punya usaha yang berupa badan hukum PT, ya, yang mempekerjakan tenaga kerja di sana, tetapi habis bulan dia bayar dengan apa? Upah. Upah itu berupa uang. Upah itu merupakan imbalan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan selama 1 bulan. Nah, itu disebut pemberi kerja. Pemberi kerja itu ya bisa disebut pengusaha, orang yang menjalankan perusahaan tapi bukan miliknya. Nah, pengusaha itu begini, perhatikan baik-baik. Pengusaha, misalnya lihat itu Nur Cayo di pelabuhan sana, usaha apa? Tempe tahu. Nah, dia itu menjalankan usaha orang lain. Dia menjalankan usaha orang lain, lalu nanti dia dapat gaji, tapi dia memimpin sejumlah karyawan. Dia disebut pengusaha. Ya. Nah, yang berikut, tenaga kerja asing. Apa itu tenaga kerja asing? Di sini, nah, Bapak kasih contoh. Di sini kalau kamu ke Timika itu langsung tahu ini warna kulit beda dari kita orang, ya. Warna kulit hidung mancung, ya, warna putih, dan mereka itu adalah tenaga kerja asing yang tidak berKTP Indonesia. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Mereka punya visa kerja di Indonesia di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, tetapi dengan durasi waktu tertentu mereka wajib kembali ke negaranya. Dia disebut tenaga kerja asing karena bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Nah, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, ya Bapak kasih contoh saja, misalnya di Hadi. Di Hadi itu, supermarket Hadi, itu karyawan itu banyak sekali. Ada shift pagi, ada shift siang, dan siang itu sampai jam 9 malam, ya. Jadi ada 2 shift. Nah, berarti karyawannya banyak sekali. Mereka ini, ya, perhatikan, hubungan kerja dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Mereka ini menandatangani kontrak kerja bahwa saya bekerja di Hadi, saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dan diganti dengan shift kedua jam 3 sore sampai jam 9 malam. Dia, perhatikan baik-baik, menandatangani perjanjian antara dia dan perusahaan yang terdiri dari dia sebagai pencari kerja dan pemilik perusahaan, yang berdampak pada kalau dia diterima dia punya upah dengan syarat-syarat yang disebut perintah. Jelas? Jelas? Jadi kalau kau diterima, Anda diterima dengan syarat ini, kau kerja dari pagi sampai sore. Nanti setelah 2 minggu kau kerja dari sore sampai jam 9 malam. Itu disebut perintah, isi perjanjian. Jelas? Akibat daripada dia melaksanakan tugas itu, dia mendapat upah. Jelas kan? Nah, lalu di dalam supermarket Hadi itu
terdapat hubungan industrial. Apa itu hubungan industrial? Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah. Ini yang disebut tripartit. Apa itu tripartit? Perhatikan baik-baik. Tri itu 3 dong? Tripartit. Tripartit itu apa? Hubungan industrial. Saya sebagai pekerja, pemilik perusahaan, dan pemerintah. Karena tiga aspek ini yang menentukan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, tenaga kerja tidak bekerja dengan baik, tapi menuntut gaji. Benar? Ada toh? Ada. Kalau ada tenaga kerja yang kerja asal-asalan menuntut gaji, perusahaan yang pemilik perusahaan bisa pecat karena dia melanggar perjanjian. Isi perjanjian itu perintah nomor 6 ini. Perintah isi perjanjian itu kalau datang tepat waktu mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Dia datang jam 10 pagi ya. Nah, tapi nuntut gaji marah-marah lagi. Tidak boleh. Ya? Nah, untuk itu negara melakukan aturan, membuat peraturan yang disebut tripartit. Perusahaan, pemilik perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Nah, di Kabupaten Biak Numfor itu diwakili siapa? Dinas Tenaga Kerja. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan ke tidak? Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa sampai terjadi pemutusan hubungan kerja? Kenapa? Karena si pekerja itu bisa juga kerja asal-asalan. Ngerti? Ya kalau ada aturan masuk jam 8 pulang jam 3 sore, jam 8 cepat cek. Dia datang jam 10, sering juga alfa 1 minggu 3 kali. Itulah yang menyebabkan terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa itu pemutusan hubungan kerja? Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Kalau dibuat aturan dalam isi perjanjian itu masuk jam 8 pagi, pulang jam 3 sore, yang berikut jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ternyata banyak yang tidak memenuhi syarat-syarat itu. Apa yang terjadi? Yang punya usaha pecat. Ketika dia pecat, maka terjadi persoalan. Persoalan itu mengakibatkan apa? Ya, persoalan itu mengakibatkan apa? Ya, tidak dikasih gaji. Ya? Tapi kalau dia sudah kerja sekian tahun, maka persoalannya adalah harus bayar pesangon. Maka untuk urusan itu dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk memediasi, pemerintah yang memediasi. Nah, apa itu upah? Kalau Anda bekerja di perusahaan, maka Anda wajib mendapat upah. Upah itu apa? Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemilik kerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Perhatikan baik-baik anak-anak. Tak jarang di dalam isi perjanjian bahwa kalau kau kerja 1 bulan, 1 bulan itu dapat gaji 3.500.000.
Tanda tangan di atas meterai. Pengusaha siapa? 1.500.000. Adil tidak? Tidak. Ketika tidak adil, maka Anda berhak untuk menuntut apa? Menuntut hak Anda. Ya, jelas? Jadi upah itu, ya, upah itu wajib dibayar ketika Anda bekerja sesuai dengan perjanjian kerja, isi perjanjian kerja. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak tidak? Tidak. Hah? Ada pertanyaan? Ada kan tidak? Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau begitu, apa saja syarat perjanjian kerja Anda melamar pekerjaan? Ya, ketika Anda melamar pekerjaan, maka ada syarat. Syarat itu diatur di mana? Diatur dalam pasal 1320 KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur dalam pasal 1320. Ya. Nah, apa itu? Yang pertama mengatur tentang konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus itu kesepakatan. Ya, konsensus itu apa? Adanya kesepakatan atau agenda. Contoh seperti ini. Kamu kan sudah mulai masa puber ya. Tiba-tiba nanti suatu ketika kamu sudah besar, ada keinginan untuk berkeluarga. Maka Anda sepakat dengan calon pasanganmu. Itu yang disebut konsensus. Sepakat untuk melangkah dalam hidup berumah tangga. Apa konsensus dalam konteks ketenaga kerja? Perhatikan baik-baik. Kesepakatan ini menjadi syarat utama karena siap atau tidaknya suatu kontrak di mata hukum harus ada kesesuaian kedua belah pihak tanpa ada paksa, penipuan dan kesilapan. Perhatikan, sekarang yang punya perusahaan dengan tenaga kerja dia buat perjanjian. Ketika Anda bekerja 1 bulan sesuai dengan syarat-syarat ini, Anda digaji 3.500.000 UMP Papua. Ternyata dia tidak penuh. Maka tanda tangan sementara dong. Ini penipuan. Ini kesilapan. Ya. Tapi ketika Anda melakukan tanda tangan di atas meterai, maka tidak ada unsur paksaan di situ. Ya. Misalnya di situ Anda belum baca 3.500.000, ternyata Anda pikir 35 juta. Ini Anda kilap namanya. Ya. Mohon maaf, saya harus berhenti kerja karena saya pikir keahlian saya ini dibayar 35 juta per bulan. Nah, kalau itu punya keahlian sudah luar biasa. Ya. Tapi kalau yang masih biasa-biasa ya itu berarti error gitu. Mungkin salah ketik. Nah, ini penting. Tanda tangan perjanjian tanpa paksaan. Sehingga ketika terjadi penyimpangan terhadap isi perjanjian, maka Anda tidak salah. Ya, jelas ada kebebasan. Yang berikut, wewenang. Tadi agreement, agreement. Wewenang itu sama dengan bahasa Inggrisnya capacity. Kalau kau sudah mengambil keputusan untuk menikah, maka kalau boleh di atas umur 17 tahun, ya, ngerti? Sama. Wewenang atau capacity menurut hukum, syarat wewenang dimaksud adalah pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang dewasa. Kalau mau kerja, tidak boleh pengusaha mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur 17, tidak boleh.
artinya kalau sudah 17 tahun punya kapasiti kecakapan, ya, cakap untuk melakukan pekerjaan, itu umur 17 tahun. Kemudian kalau dia sudah cakap, dia mampu mengerjakan pekerjaan apa? Objek. Misalnya, kalau dia hanya bisa mampu mengetik objeknya, ngerti? Objek atau hal tertentu yang dikerjakan, itu suatu kontrak harus berkenan dengan hal-hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik, ya. Kalau tugasnya SOP, standar operasional prosedur itu mengetik, jangan nanti setelah kerja suruh dia untuk pergi angkat alat berat. Standar operasional prosedur itu harus ditaati. Memang tugas saya yang mengetik dan saya dibayar berdasarkan keahlian ini, ya. Tapi ketika terjadi penyimpangan, maka itu salah, dia melanggar hukum, ya. Nah, kalau saya dibolehkan, halal legal adalah suatu kontrak harus dibuat dengan maksud alasan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Apa itu tidak boleh bertentangan hukum? Dilarang mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur 17 tahun. Jelas? Jelas. Objek kerja itu harus jelas, ya, dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, ya. Kalau hukum bilang, ya, kerja dari pagi sampai jam pagi sampai jam 3 sore, harus sampai jam 3 sore. Tapi di Indonesia tidak, sering turun sampai malam. Gajinya tetap 1,5 juta, bukan 3,5 juta. Nah, untuk itu sebelum tanda tangan perjanjian kerja, perhatikan baik-baik. Isi perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja anak-anak. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, isi seorang pekerja yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang memberi pekerjaan harus ada aturannya. Di dalamnya itu harus ada apa? 1, nama. 2, nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Misalnya di Rotiano, di situ jelas bahwa dia memproduksi roti di tempat perusahaan kompleks perumahan, pasti di situ ada khusus untuk produksi batako, ya. Nah, harus ada nama, harus ada alamat jelas perusahaan dan jenis usaha apa. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja buruh. Jadi yang melamar kerja itu, ya, kalau di sini dia bilang hanya khusus terima perempuan. Maka kalau yang datang laki-laki pasti ditolak, atau yang datang banci pasti ditolak, ya. Nah, jabatan atau jenis pekerjaan tertentu, misalnya kalau dia mampu untuk membuat adonan roti yang bagus dengan kualitas roti yang bagus, maka hanya dia itu yang memenuhi syarat, ya. Jadi jabatan, misalnya, ya saya harus butuh orang yang mampu buat roti yang bagus dengan kualitas bagus, maka dia misalnya jabatan khusus untuk supervisor untuk membuat adonan, ya. Itu jabatan. Dan tempat kerja, kalau dia supervisor di perusahaan roti, maka pasti menangani mereka yang campur itu apa tepung dengan apa. Nanti dia perhatikan semua ukurannya atau takarannya berapa. Dia harus tahu jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan, dia duduk di mana, dia harus kontrol siapa, itu harus jelaskan. Nah,
dengan keahlian yang saya miliki. Jelas? Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh. Jadi SOP dari si pekerja itu dari pagi sampai jam 3 sore itu buat roti itu mulai dari itu terigu dibuka, berapa kilo dicampur dengan ini, itu aturannya jelas ya. Sampai pada apa kewajiban dari pemilik perusahaan, kemudian tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Kalau hari ini dia masuk, lalu dia mulai kerja hari Senin depan, maka di dalam pasal-pasal itu harus jelas bahwa dia masuk hari ini baru kerja Senin depan. Maka gajinya itu dihitung mulai Senin depan. Tidak ada perusahaan yang mau rugi dihitung mundur, tidak, ya. Jelas? Kemudian tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Jadi apa yang tanda tangan para pihak? Pemilik perusahaan dan si pencari kerja. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anakku? Jelas? Oke. Nah, kalau begitu, coba Anda buat kelompok, ya. Anda buat kelompok dan diskusikan ini, ya. Diskusikan ini. Ya. Pertanyaan penuntun itu coba didiskusikan, ya, didiskusikan sambil nanti sedikit lagi bisa dipresentasi. Oke, sudah? Mari, coba presentasikan hasil diskusi. Silakan duduk dan kita presentasi apa yang menjadi hasil diskusi Anda. Siapa yang dari kelompok 1? Kelompok 1, coba. Pertanyaannya apa? Definisi tenaga kerja dan visi perjanjian kerja. Apa yang Anda ketahui tentang ketenaga kerjaan? Kemudian apa yang Visi tentang perjanjian. apa yang termaktub dalam isi perjanjian itu? Silakan, siapa yang bisa? Nah, coba perhatikan temanmu presentasi. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil diskusi kami mengenai tenaga kerja, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, atau sering disebut juga dengan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar untuk menghasilkan barang dan
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Wah, kita tepuk tangan untuk teman. Oke. Nah, apa syarat-syaratnya dan dasar hukumnya apa? Kira-kira kelompok 1 bisa? Bisa. Nah, coba. Siapa yang bisa? Siapa? Silakan. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya yang memuat yang pertama nama perusahaan dan jenis usaha. Kedua, Yang kedua, jenis nama, jenis kelamin, nama, jenis kelamin, umur, alamat dan sumber kerja. alamat dan alamat pekerja atau buruh. alamat pekerja atau buruh. Yang berikut, Jabatan atau jenis pekerjaan. jabatan. Jadi yang mau lamar kerja itu mau dapat kerja apa, jabatan apa, jenis pekerjaan apa. Yang berikut, Yang keempat, tempat pekerjaan. tempat pekerjaan. Yo, semua mau kerja di mana, begitu kan? Iya. Oke, yang berikut. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Iya. Ingat, waktu perjanjian kita harus tahu bahwa kalau saya kerja apa, beban kerjanya apa, dan saya harus mendapat upah berapa. Jelas? Oke, yang berikut. Yang keenam dan yang ketujuh, syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerjaan atau buruh. Jadi dalam perjanjian itu harus memuat jelas apa hak dan kewajiban pekerja, tapi juga hak dan kewajiban pemilik perusahaan. Jelas? Oke. Yang berikut. Yang ketujuh, Yang ketujuh. yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Perhatikan baik-baik anak-anakku bahwa kalau sudah tanda tangan di situ ditulis tanggal berapa kamu mulai kerja, dari situ dihitung besar. Ya, dari tanggal itu misalnya tanggal hari ini, maka mulai hari ini sampai 1 bulan kemudian hak-hak yang diatur sesuai dengan hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban tenaga kerja wajib dibayar. Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok sebelah? Ada? Tidak ada? Nah, berikut yang terakhir. Kemudian ada tempat dan tanggal perjanjian kerja yang dibuat. Ya, tempat dan jadi perjanjian itu dibuat di mana? Di dia tanggal berapa? Tanggal hari ini. Ya, jelas? Tanggal hari ini, bulan ini, tahun ini, kau kerja di sini. Maka sampai 1 bulan ke depan, hak dan kewajiban setiap pekerja atau yang punya pemberi kerja atau yang punya perusahaan punya hak dan kewajiban wajib dilaksanakan. Ya, jelas? Oke. Sampai di sini ada tanggapan dari kelompok sebelah, kelompok 2? Tidak ada? Terakhir, mungkin ada lagi? Nah, silakan. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Para pihak itu yang pertama, biasanya pihak pertama itu pemilik perusahaan. Kemudian pihak kedua adalah pencari kerja, pekerja. Jadi dua-dua ini menandatangani surat perjanjian dengan kapasitas harus berdasarkan konsensus. Ya, konsensus, apalagi konsensus, kapasitas sama objek dengan kuasa yang diperbolehkan dan halal. Jelas? Nah, oke, kita tetap
pertanyaan yang kedua untuk kelompok, pertanyaan pertama untuk kelompok 2. Apa pertanyaannya? Perjanjian kerja. Syarat-syarat perjanjian kerja. Apa saja syarat perjanjian kerja? Siapa bisa? Silakan. Pertama, Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak atau konsensus agreement. Kesepakatan ini menjadi syarat utama karena siap atau tidaknya suatu kontrak di mata hukum atau harus ada kesesuaian kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kecelakaan. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Orang mau tanda tangan kontrak, pertama itu harus bebas, ya. Tidak boleh ada pemaksaan. Nah, tidak boleh ada pemaksaan, maka disebut dalam bahasa tinggi disebut agreement atau agreement, ya. Jelas? Nah, yang berikut. 2. Wewenang atau kecakapan menurut hukum kapasiti. Syarat wewenang yang dimaksud adalah pihak yang melakukan kontrak atau orang yang dewasa. Perhatikan baik-baik. Kalau mau tanda tangan kontrak, maka syarat itu adalah orang yang cukup umur, minimal umur 17 tahun. Jelas kan? Berikut. Ketiga. Nomor 3. Oleh kategori tertentu suatu kontrak harus berkenaan dengan hal-hal tertentu jelas dan dinyatakan oleh hukum. Anak-anakku, jangan tanda tangan kontrak jika misalnya ada pasal yang bertentangan dengan hukum, ya. Kalau ada pasal yang bertentangan dengan hukum, misalnya UMP Papua 3.500.000, dia tulis di situ setiap bulan Anda berhak mendapat gaji 1.500.000. Bertentangan dengan hukum. Sudah jelas? Oke, berikut. Yang keempat, harusnya diperbolehkan atau halal, legal, suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, anak-anakku, kalau yang namanya dibuat upah minimum regional Papua 3.500.000, ternyata dia tulis 1.500.000, maka ini bertentangan dengan hukum, toh? Ya. Upah minimum regional Papua itu diatur dalam peraturan gubernur. Peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri. Peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Jelas? Sampai sini jelas? Oke, berikut ada lagi? Itu saja. Baik, anak-anakku, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, baik, anak-anakku, sampai di sini ternyata kamu saja. Ya, kita tepuk tangan untuk anak-anakku begitu mudah menangkap dengan penjelasan teman-temanmu. Harapan Bapak bahwa Anda kelak tamat dari SMK, Anda berhasil bekerja di dunia kerja, tapi sudah tahu aturannya, sudah tahu syarat-syaratnya, ya. Ada aturan-aturan yang mengatur Anda sebagai tenaga kerja maupun
pengusaha yang memberi Anda pekerjaan. Nah, sebelum Bapak tutup pertemuan kita hari ini, Bapak tanya dulu, apa yang Anda ketahui tentang ketenaga kerjaan? Apa yang Anda ketahui tentang ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa yang Anda ketahui tentang pengusaha? Saya itu orang yang Menjalankan orang yang mencari kerja atau Orang yang menjalankan perusahaan. itu disebut pengusaha. Ya. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang guru? Guru adalah orang yang bekerja mencari nafkah, tapi juga dia terima upah. Sampai di sini, ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada. Oke. Ada yang bertanya? Tidak ada. Wah. Ternyata dari definisi ini, mulai dari siapa itu tenaga kerja, siapa itu pengusaha, syarat-syarat tenaga kerja, syarat-syarat pemberi kerja yang tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan, ternyata begitu mudah Anda tahu. Untuk itu, Bapak-Bapak sekalian, Anda begitu mudah menangkap materi pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum menutup kegiatan belajar kita di pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu. Tapi nanti sebelum Bapak absen, Bapak mau absen dulu. Nah, Bapak absen, tapi kita nyanyi dulu. Aku se 1, 2, 3.
Bisa tidak? Oke, ini bisa. Coba. Mari anak-anakku kita satu dalam doa penutup. Mari Bapak dan teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, saya mau kita bersatu dalam doa dan doa ini sangat yang kita itu bisa kita desa. Berdoa mulai. Salam Bapak, kembali kami mengambil namamu. Bapak, bersama pada hari ini dan pembelajaran telah selesai. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kita tolong menjaga dan melindungi kami hingga tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kita bertamu teman. Beri salam guru. 3. Selamat pagi Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih juga anak-anakku. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi. Dadah.